burung walet di kegelapan itu dia tidak bisa melihat, tetapi dia menggunakan ekolokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan yang paling penting tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kali ini saya melalui kesempatan ini saya juga sementara menguji coba studio ini, perangkat studio ya, dan insya Allah mungkin juga akan saya gunakan untuk live streaming ya, tipis-tipis lah itu. Jadi artinya live streaming untuk pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton. Oke. Di sini kemarin ada sebanyak 5 pertanyaan ya terakhir. Yang pertama dari Abi Hafiz. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga ya. Gimana kabar perkembangan RBW garasinya, Pak? Ya, RBW garasi perkembangannya hampir pelan ya, pelan. Jadi seperti yang saya videokan terakhir, seperti itu, masih seperti itu kurang lebih, karena memang saya sudah tidak menggunakan lagi suara panggil maupun suara nginap, karena rumah walet garasi ini saya tinggal di perumahan yang agak banyak penduduknya, mengingat saya menghindari jangan sampai ada tetangga yang terganggu dengan suaranya, maka saya tidak menggunakan lagi. Pada prinsipnya yang penting saya sudah ada burung yang nginap di situ ya. Jadi insya Allah mereka akan saling memanggil dengan suara asli. Tapi memang resikonya agak pelan ya untuk perkembangannya. Jadi seperti itu. Tetapi Anda sebagai penonton yang pernah menonton video-video saya, apabila ini tidak cocok buat Anda, jangan Anda tiru apa yang saya lakukan ya, karena memang beda-beda. Untuk mencapai atau untuk memancing burung itu harusnya dengan suara, tapi ya saya berharap suara atau burung itu akan terpancing dengan suara asli dari teman-temannya, dan bukan juga pasrah dengan takdir, tidak. Tetapi saya yakin kalau Allah menghendaki maka akan indah pada waktunya, insya Allah. Oke ya Pak Abi Hafiz. Kemudian dari Putra Rewok, bagaimana ini waletnya Pak? Sudah isi belum? Ya, jadi di video saya terakhir itu ada, kalau tidak salah ada 4 sarang. Nah selama ini masih tetap 4 sarang di lantai 2, karena lantai pertama itu garasi, lantai 2-nya rumah walet, juga lantai 3 rumah walet tempat inap untuk burung walet. Jadi di lantai 2 itu sampai dengan sekarang masih 4 sarang ya. Untuk lantai 2-nya, lantai atasnya, lantai 3 ya tuh lantai. Pokoknya lantai 2 dari rumah walet itu saya belum masuk ke sana, belum sempat naik ke atas, kurang lebih 3 bulanan. Saya lupa ya kapan terakhir saya naik ke atas, tetapi untuk kontrol air tetap ada. Jadi saya tidak lagi menggunakan suara, tetapi saya buat senyaman mungkin si burung walet. Oke, kemudian terima kasih ya Putra Rewok, semoga Anda dengan keluarga sehat. Oke Pak Sujito S. Nah ini mengomentari video saya ketika melakukan perbanyakan pisang dengan cara split.
Jadi memang channel ini sepertinya semua lini saya mainkan ya. Jadi saya berusaha untuk channel ini menampilkan hal-hal yang sederhana tetapi bisa bermanfaat untuk Anda. Ya. Seperti ini moto dari channel ini. Sederhana penuh makna. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian beliau menawarkan ya, jika masih kurang saya ada Pak. Ya, alhamdulillah Pak Sujito ya, sejak saya melakukan penanaman atau pembibitan ini memang saya tidak kontrol lagi karena waktu itu sempat ibu saya meninggal ya, kedukaan, dan setelah itu saya agak drop masalah kesehatan sehingga itu terabaikan ya. Jadi tapi insya Allah mungkin sudah tumbuh. Nanti saya akan cek lagi jika perkembangannya bagaimana saya akan videokan. Oke ya, terima kasih atas tawarannya Pak Sujito ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kemudian pertanyaan dari Pak Wahyu Haryanto tentang penggantian tape mobil ya, dari single DIN ke double DIN. Untuk mobil Xenia apa sama warna kabelnya Om? Nah, sebenarnya untuk yang tape yang double DIN, kalau dia satu pabrik maka kabelnya akan sama. Tetapi di mobil Xenia saya tidak familiar dengan kabel-kabelnya karena memang saya yang ada sama saya itu Avanza Pak. Jadi tapi pada prinsipnya sama ya. Cuma memang bisa saja sama warna kabelnya, bisa saja berbeda warna kabelnya. Tetapi pada prinsipnya pemasangannya itu sama. Silakan Anda menggunakan test pen yang 12 volt sebagai pemandu untuk kabel-kabel. Di mana saklar yang Anda nyalakan, di mana ada strom, nah, itu arahnya. Dan di video itu saya menjelaskan nama-nama kabelnya itu dan juga warnanya, tetapi bisa saja warnanya berubah ya, atau tidak sama. Oke ya, Pak Wahyu Haryanto, ya semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kemudian ini Ulfa, ya mungkin ini ibu ya, Ibu Ulfa. Bagaimana cara membuat pakan walet yang menghasilkan lalat besek? Ya, jadi saya tidak kurang paham lalat seperti apa yang ibu maksud ya. Mungkin lalat BSF ya. Kalau kita menyiapkan pakan atau pancingan supaya dia berkembang di situ, maka kita cukup meletakkan fermentasi, mungkin itu fermentasi buah ya, dan kita berikan dia alat untuk bertelur yang namanya egis ya, atau bisa saja dus, itu kan ada lubang-lubangnya, jadi kelihatan dengan cahaya itu lubangnya tembus ke sebelah dus, misalnya ada dus seperti ini kan di irisan dus itu ada lubang-lubangnya. Nah, jadi ketika tidak ada apa-apa, kita lihat begini, dia tembus cahayanya sampai di sebelah. Tetapi kalau digunakan oleh lalat untuk bertelur, maka dia akan kelihatan ya, cahaya tidak tembus lagi. Ya, mungkin itu yang ibu maksud dengan lalat BSF. Tetapi memang di lalat BSF itu saya melakukan uji coba. Jadi saya ada hipotesa bahwa lalat BSF ini bisa jadi alternatif pakan walet. Tapi kan memang waletnya itu nggak perlu dikasih makan, dia cari makan sendiri sebenarnya. Cuma kita saja yang ya gimana ya, suka coba-coba ya. Akhirnya saya buat video itu
dari sejak pengenalan seperti apa lalat BSF, kemudian sampai dengan episode ke-7 bagaimana si burung walet ini memakan lalat BSF. Nah, kalau yang ibu maksud adalah lalat yang kecil-kecil itu, lalat buah, ya sama saja Bu. Kita bikin saja fermentasi, misalnya buah-buahan kita fermentasikan dengan, kita campur dengan dedak bekatul, dan kita fermentasikan juga dengan minuman, ya ada minuman sehat untuk usus itu ya. Ya, saya kira ibu paham, penonton paham, karena ya saya agak tidak enak menyebut merek, takutnya dikira lagi promosi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dia sudah terfermentasi, masukkan saja ke rumah burung walet. Nah, lalat-lalat buah yang kecil-kecil itu akan datang. Tetapi perlu saya sampaikan kepada penonton bahwa burung walet itu tidak akan makan di dalam sarangnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat di tempat yang gelap. Memang kelihatan burung tidak nabrak, dia tahu di mana sarangnya. Bukan karena dia melihat, tetapi karena kebiasaannya dia terbang, dan kemudian dia menggunakan ekolokasi, namanya ekolokasi. Jadi ketika dia mau nabrak, dia mengeluarkan bunyi, gelombang bunyi. Ketika dia mau nabrak, gelombang bunyi itu akan terpantul lagi. Berarti itu ada benda yang akan dia tabrak, dia akan menghindar dari situ. Oke ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau mau dikasih makan burung walet di dalam, gunakan lampu yang kecil, supaya lalat bermain di daerah di mana ada lampu. Jangan terlalu terang ya, lampu yang mungkin 1 watt atau. Jadi lalat akan bermain di situ dan si burung walet akan menyambar. Atau tidak, letakkan di void supaya si lalat ini mencari cahaya, ya. Karena lalat terbang mencari cahaya, otomatis kelihatan oleh si burung walet. Jadi burung walet di kegelapan itu dia tidak bisa melihat, tetapi dia menggunakan ekolokasi. Oke ya, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk kita semua, silakan Anda bagikan. Dan terima kasih juga para penonton atas subscriber saya yang penonton yang sudah melakukan subscribe ya. Terima kasih. Dan bagi penonton yang belum melakukan subscribe, saya akan tunggu sampai kapanpun, karena itu sesuai keikhlasan Anda semua. Oke, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, dan bagi yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Dan yang lebih penting adalah semoga kita tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita.